Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan plat. Jika pada mata kuliah struktur beton dasar kita sudah mendiskusikan tentang plat satu arah, maka pada mata kuliah ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan bagaimana kita merancang plat dua arah. Adapun referensi yang kami gunakan adalah buku Perencanaan Lanjut Struktur Beton Bertulang karangan Profesor Iswandi Imran dan Fajar Hendrik yang diterbitkan oleh penerbit ITB. Mari kita membahas jenis-jenis plat. Jadi yang pertama adalah plat datar. Jenis plat ini merupakan plat yang paling sederhana di antara jenis plat yang lain, di mana bentuknya seperti halnya meja pada umumnya. Jadi tidak ada baloknya dan tidak ada penebalan di sekitar kolom. Nah, jenis plat ini ekonomis untuk bentang yang cukup pendek dibandingkan dengan jenis plat yang lain ya, yaitu sekitar 4,5 meter hingga 6 meter dengan rentang beban hidup 250 sampai 500 kg per meter persegi. Kemudian sistem formworknya juga murah dan sistem langit-langit atau ceilingnya itu dapat dibuka atau dapat diekspos karena cukup menarik. Dan proses pengerjaannya tentu saja sangat cepat ya, karena tidak ada baloknya dan tidak ada penebalan di sekitar kolom. Akan tetapi ada kelemahan daripada sistem atau jenis plat ini, di mana kapasitas gesernya sangat rendah ya, khususnya di daerah dekat dengan kolom ya. Kemudian sistem plat datar ini memiliki keakuan yang rendah ya, sehingga defleksinya akibat depan akan cenderung cukup besar. Kemudian kita beranjak ke jenis plat yang kedua, yaitu lantai datar ya. Jadi perbedaannya hanya pada drop panel ini ya, hanya pada drop panel ini. Jadi ada penebalan di sekitar kolom untuk menanggulangi kelemahan daripada jenis plat yang pertama tadi, di mana kapasitas geser di sekitar kolom itu cukup rendah ya. Sehingga jika kita perbesar di sini menggunakan drop panel, maka ini bisa mengatasi kelemahan daripada jenis plat yang pertama tadi kita jelaskan. Sehingga di sini bentang ekonomisnya menjadi lebih panjang ya, antara 6 sampai 9 meter. Kemudian ini juga cukup bagus jika diekspos dan formworknya juga relatif masih murah ya, karena penambahannya hanya pada ini drop panelnya saja. Kemudian tetap butuh formwork khusus ya untuk capital dan drop panel ini ya. Selain itu, tahanan sistem ini terhadap pancing di sekitar kolom atau geser dua arah di sekitar kolom pada dasarnya juga kurang baik ya, khususnya terhadap geser pancing akibat momen unbalance pada plat saat gempa terjadi ya. Kemudian kita beranjak ke jenis plat yang ketiga. Jadi bentuk daripada plat ini adalah bentuk waffle ya. Jadi seperti kue waffle. Jadi Anda lihat di sini ada balok-balok kecil ya, yang dia saling tegak lurus satu sama lain. Dan ini bentang ekonomisnya lebih panjang daripada jenis plat yang sebelumnya, yaitu 7,5 sampai 12 meter ya, dengan bentang beban hidup lebih besar juga, antara 400 hingga 750 kg per meter persegi. Tetapi di sini agar tahanan gesernya tinggi, sistem plat ini seperti halnya jenis plat yang kedua tadi, maka di sekitar kolom maka kita perlu adanya pembentukan area solid ya. Ya, kita bisa cor dengan beton ya. Kemudian dapat menahan beban yang lebih besar, tentu saja langit-langit dapat terekspos juga karena ini cukup menarik jika kita ekspos ya. Kemudian proses pengerjaannya cepat ya, tapi ada kelemahan di sini, harga formworknya cukup mahal. Kemudian jenis plat yang terakhir itu adalah jenis plat yang konvensional yang sering kita gunakan, yaitu sistem plat lantai dengan balok ya. Jadi ini sangat umum digunakan biasanya untuk bentang 3 sampai 6 meter ya, dengan rentang beban hidup antara 300 hingga 500 kg per meter persegi. Jadi karena ini umum digunakan, maka jika kita kaitkan dengan sistem struktur penahan gempa, biasanya yang digunakan adalah sistem struktur penahan bentuknya adalah sistem rangka pemikul momen
ya. Jadi menggunakan portal, kolom dan balok untuk menahan gaya gempa ya dalam aksi lentur tentu saja. Dan plat ini lebih dikhususkan untuk menahan beban gravitasi. Oke. Nah, bagaimana perilaku keruntuhan plat? Jadi ketika plat itu dibebani, maka pada awal pembebanan dia masih dalam keadaan elastis. Jadi ketika kita ambil bebannya atau kita hilangkan bebannya, maka dia bisa kembali ke deformasi semula, ke titik nol ya, dan tidak terjadi deformasi residual ya. Kemudian jika kita berikan tambahan beban ya, maka lama kelamaan maka akan terjadi pelelehan tulangan plat ya. Kalau misalkan kita memiliki plat bentuk persegi panjang seperti ini, ada bentang panjangnya, ada juga bentang pendeknya, maka pada umumnya kelelehan tulangan itu biasanya pada umumnya terjadi pada bentang pendeknya ini. Jadi kalau kita punya tulangan ke arah sana, maka tulangan pada ujung-ujung ini, daerah tumpuan ini akan leleh terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh pelelehan tulangan momen negatif pada ujung yang bentang panjangnya ya. Kemudian diikuti juga seiring dengan bertambahnya beban, maka tulangan momen positif itu juga bisa mengalami pelelehan ya. Pada akhirnya ini akan membentuk seperti trapesium seperti ini ya. Jadi pola trapesium seperti ini ya. Ya, pada umumnya memang ketika kita mendesain plat, pada umumnya kita menggunakan kapasitas elastis ya. Jadi jika kita menginginkan suatu desain atau kita ingin menginvestigasi kapasitas maksimum realnya daripada plat itu, kita bisa menggunakan metode plastis, di mana kita menggunakan yield line ya. Jadi garis leleh seperti ini yang kita nanti bisa gunakan untuk menghitung beban atau beban maksimum yang sebenarnya bisa dipikul oleh plat. Ada metode khusus ya, metode plastis yang bisa kita gunakan untuk menghitung kapasitas dari plat ya. Tentu saja kapasitas plat yang dihasilkan, kapasitas plat yang dihitung dari metode plastis itu akan lebih besar daripada metode elastis. Oke. Kemudian ada beberapa metode ya analisis plat dua arah. Jadi yang pertama adalah metode desain langsung atau direct design method, dan ini diatur dalam SNI beton kita ya, dimana nanti kita akan gunakan koefisien-koefisien yang diatur dalam peraturan, tetapi di sini penggunaannya cukup dibatasi ya. Jadi plat-platnya itu cukup teratur atau reguler begitu. Jadi kolom-kolomnya itu tidak memiliki simpangan yang berlebihan, dan spasinya itu cukup atau relatif sama. Nah, kemudian ada juga metode portal ekivalen atau equivalent frame method ya. Jadi metode ini istilahnya menyederhanakan bangunan 3 dimensi itu menjadi portal-portal ekivalen 2 dimensi ya. Jadi seperti kita potong pada kedua sumbu utama bangunan ya. Nah, di sini nanti kita akan analisis arah longitudinal maupun transversal, dan dianalisis lantai per lantai. Oke. Kemudian ada juga metode analitis ya. Jadi ada analisis elastis yang tadi sudah kita singgung. Jadi kita bisa menggunakan tabel-tabel. Contohnya adalah tabel Bares ya, yang dikeluarkan tahun 1971. Ada juga tabel PBI, Peraturan Beban Indonesia, atau metode Sutami ya, jadi 1971, dan bisa juga menggunakan metode elemen hingga yang berbasis analisis elastis. Kemudian ada juga analisis plastis ya, tentu saja seperti yang tadi kita sudah utarakan, kita mengeksplorasi kapasitas plat itu sampai titik atau kapasitas hampir runtuhnya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode garis leleh atau yield line method ya, yang dapat kita baca dari beberapa literatur, termasuk buku di sini. Buku referensi ini juga menyajikan metode analisis plastis menggunakan yield line method ya. Jadi di sini nanti kita akan melihat, kita akan menganalisis pola garis leleh yang membentuk mekanisme keruntuhan plat seperti tadi yang kita sudah jelaskan seperti ini ya. Ini adalah
garis-garis lelehnya ya. Oke, kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita merencanakan plat dua arah. Yang pertama, kita pilih layoutnya dan jenis plat yang digunakan. Tadi kita sudah utarakan beberapa jenis plat ya. Nah, di situ kita bisa putuskan mana jenis plat yang akan kita gunakan untuk desain bangunan kita. Oke. Nah, kemudian kita pilih tebal plat ya untuk membatasi defleksi yang terjadi akibat pembebanan. Ya, kita bisa menggunakan rule of thumb ya. Rule of thumb yang biasa digunakan dalam desain perencanaan plat. Misalkan kita menggunakan tebal plat, memperkirakan tebal plat sekitar bentang dibagi dengan 30 misalkan, atau nanti kita bisa jelaskan di slide berikutnya. Kita bisa menggunakan tabel-tabel SNI ya untuk menentukan perkiraan tebal plat. Nah, nanti preliminary design estimasi daripada tebal plat ini akan kita cek di akhir ya, apakah kekuatannya mencukupi ataukah defleksinya juga sudah memenuhi syarat atau batas izin defleksinya. Nah, jika tidak memenuhi maka kita harus pertebal platnya ya, sehingga dia akan lebih kuat dan juga defleksinya akan lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, kita bisa melakukan optimasi jika ternyata tebal plat kita terlalu tebal ya, sehingga kita bisa perkecil lagi sehingga mendapatkan nilai yang optimum. Kemudian pilih metode analisis ya untuk menghitung momen rencana. Tadi sudah ada beberapa metode analisis yang dapat kita gunakan ya. Pada intinya bahwa semua metode itu merupakan metode ilmiah yang didasarkan oleh kaidah-kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita bisa memilih salah satu atau beberapa metode yang tadi sudah kita paparkan untuk melakukan desain perancangan plat dua arah. Oke. Barangkali dari beberapa metode tersebut akan menghasilkan nilai yang berbeda ya. Jadi dari analisis elastis dibandingkan dengan analisis plastis tentu saja menghasilkan kapasitas yang berbeda. Kalau analisis plastis dia akan mengeksplorasi sampai dia mengalami plastis, tentu saja akan menghasilkan kapasitas yang lebih besar. Oke. Kemudian hitung momen positif dan negatif pada plat ya. Jadi ada momen positif di lapangan, kemudian ada momen negatif di tumpuan, kita hitung besarnya seberapa gitu. Kemudian ini nanti akan kita distribusikan ya di selebar plat yang kita rencanakan. Oke. Kemudian kita alokasikan porsi momen pada balok jika ada. Jika kita menggunakan balok, jadi plat itu menempuh pada balok, maka ada porsi momen yang juga nanti akan dipikul oleh balok. Jadi kita harus membagi ya seberapa persen, seberapa besar yang akan masuk ke balok dan seberapa besar yang masuk ke plat. Kemudian kita menghitung atau mendesain tulangannya. Ya, tadi sudah kita singgung, ada momen positif, ada momen negatif, dan tentu saja kita bisa merencanakan tulangan untuk momen positif dan tulangan untuk momen negatif. Kemudian cek apakah ketebalan plat sudah memadai untuk menahan momen desain. Sekali lagi, jadi tadi kita sudah melakukan preliminary design, jadi perkiraan awal tebal platnya sekian begitu. Kemudian kita cek ya tebalnya ini sudah memenuhi syarat atau belum, maksudnya dari syarat kekuatannya apakah sudah memadai atau belum. Kemudian dari persyaratan kinerja layarnya, apakah landutannya itu sudah memenuhi syarat atau belum. Jika tidak maka kita perlu pertebal, jika terlalu boros kita bisa kecilkan tebal platnya. Kemudian kita cek juga tadi kalau kita bicara momen lentur, kita juga harus cek kuat gesernya ya, terutama pada penampang kritis di sekitar kolom ya. Biasanya keruntuhan pada plat itu terjadi pada daerah sekitar kolom, ada pancing di situ atau geser dua arah yang terjadi di sekitar kolom. Biasanya kapasitasnya sangat rendah sehingga di situ akan terjadi kegagalan pertama kali. Oke. Nah, di sini ada tebal minimum plat dua arah ya. Jadi SNI memberikan panduan bagaimana kita mengestimasi tebal minimum ya untuk perancangan plat kita ya. Tapi di sini ada catatan, ada kata kunci tanpa balok interior ya, tanpa balok interior. Oke, jadi kalau kita gunakan persyaratan di SNI ini, tebal minimum ini,
untuk balok dengan interior tentu saja ini lebih konservatif lagi ya. Baik, di sini tabel yang ada dalam SNI ya, tanpa balok interior. Jadi di sini merupakan fungsi daripada kuat leleh, ada 280 MPa, 400 MPa, dan 500 MPa. Kemudian karena ini tanpa balok interior ya, tanpa balok ya, jadi ada tanpa drop panel dan dengan drop panel. Drop panel tadi maksudnya adalah penebalan di sekitar kolom untuk meningkatkan kapasitas geser dua arah pada plat ya. Kemudian ada panel eksterior, ada panel interior. Kemudian apakah panel plat tersebut tanpa balok tepi ataukah dengan balok tepi? Ya, itu nanti kita bisa gunakan untuk rumusan ini untuk menentukan tebal minimum. Jadi kalau tebal minimum kita simbolkan dengan huruf H, misalkan itu adalah tebal platnya, maka H itu sama dengan misalkan dia tanpa balok interior, tanpa drop panel, kemudian dia panel eksterior tanpa balok tepi juga. Jadi flat slab ya, plat datar ya. Maka di sini kita bisa mengambil perkiraan minimum tebal platnya. Misalkan kita menggunakan baja tulangan untuk platnya itu kuat lelehnya adalah 400 MPa, maka tebal platnya kita bisa gunakan kira-kira bentang daripada platnya itu dibagi dengan 30. Oke, begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini bagaimana jika kita merancang plat itu dengan balok interior ya. Ini kebalikan dengan yang tadi. Kalau ini tanpa balok interior, kalau yang ini adalah dengan balok interior. Oh ya, jangan lupa bahwa Anda melihat catatan terkait dengan tabel ini ya. Jadi tebal plat tanpa drop panel tidak boleh kurang dari 125 mm. Kemudian tebal plat dengan drop panel tidak boleh kurang dari 100 mm. Nah, nilai alfa nanti kita jelaskan alfa itu apa. Untuk balok tepi tidak boleh kurang daripada 0,8. Jadi alfa itu terkait dengan rasio kekakuan ya antara balok dan platnya. Kemudian di sini kita bicara jika platnya itu menggunakan balok interior seperti sistem struktur pada umumnya atau sistem struktur konvensional ya. Jadi plat itu menempuh pada balok ya, balok itu menempuh pada kolom. Kemudian misalkan di sini yang pertama, jika alfa itu lebih kecil sama dengan 0,2, nanti kita bahas alfa itu apa. Tadi sudah disinggung rasio kekakuan ya antara balok dan platnya. Lebih kecil sama dengan 0,2 itu ibaratnya baloknya cukup kecil, kekakuan baloknya itu cukup kecil, sehingga kita dapat menggunakan SNI tabel 9.5. Jadi tabel ini bisa kita gunakan jika balok yang kita gunakan itu ukurannya cukup kecil ya, sehingga kita bisa abaikan balok tersebut dalam estimasi tebal minimum platnya. Oke, jadi seolah-olah dia seperti tanpa balok interior. Kemudian jika alfa, jadi kekakuan balok terhadap kekakuan platnya itu antara 0,2 dan 2,0, maka kita menggunakan rumusan ini, persamaan yang pertama. Kemudian jika dia lebih besar daripada 2,0, kita menggunakan persamaan yang kedua. Oke. Dan tentu saja ini ada batasnya ya. Jadi ini tidak boleh lebih kecil daripada 125 mm. Yang ini tidak boleh lebih kecil daripada 90 mm. Tentu saja di sini ukuran balok di sini pasti lebih besar daripada di sini. Oke, ini adalah ukuran baloknya paling kecil, kekakuan paling kecil. Kemudian pada tepi plat yang tidak menerus, yaitu di plat bagian luar atau eksterior, harus diberi balok tepi ya, dengan alfa itu lebih besar sama dengan 0,8 atau sebagai alternatif ya, kita tadi ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, ini kita naikkan sebesar 10% ya. Ini ada keterangan daripada beberapa parameter yang kita gunakan tadi, yang kita singgung. Jadi H itu adalah tebal plat totalnya, kemudian Ln itu adalah panjang bentang bersih sepanjang terpanjang platnya. Kemudian alfa Fm itu merupakan nilai rata-rata alfa untuk keempat sisi plat ya. Jadi nilai rata-ratanya, jadi kita tinjau keempat bentang daripada platnya, keempat sisi daripada platnya. Oke.
Nah, kemudian ada beta, itu adalah rasio bentang bersih terpanjang. Sekali lagi ini bentang bersih ya, jadi diukur dari muka kolom ke muka kolom terhadap bentang bersih terpendek platnya. Oke, dari kedua arah sumbu bangunan ya. Kemudian apa itu si alfa? Tadi kita sudah singgung alfa. Jadi alfa itu merupakan rasio ini istilahnya rasio kekakuan ya, antara balok dan platnya. Jadi modus elastisitas balok dikalikan dengan inersia baloknya dibagi dengan bentangnya dibagi dengan ini modulus elastisitas platnya kalikan inersia plat dibagi dengan bentang platnya. Jadi kita coret bentang plat sama dengan bentang baloknya, maka ini merupakan rasio perkalian daripada modulus elastisitas dan inersia daripada balok dibandingkan dengan modulus elastisitas dikalikan dengan inersia daripada platnya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana kita menghitung inersia daripada balok dan inersia daripada plat. Karena pada umumnya kita mengecor plat dan balok itu sebagai satu kesatuan monolit ya di lapangan. Oke, jadi jika memang kondisinya seperti itu, kita bisa menggunakan kaidah yang diatur dalam SNI ini ya. Jadi HW ya. Jadi HW itu adalah ketebalan atau ketinggian selain daripada plat ya. Kalau tebal plat itu adalah H, sisanya yang merupakan bagian dari ketinggian balok itu adalah HW begitu. Sehingga di sini kita ambil sini adalah HW, kemudian ini kita lihat bahwa ketika balok dan plat berperilaku monolit sebagai satu kesatuan, maka ketika dia berada di tengah, dia bisa berperilaku sebagai balok T. Jika dia berada di pinggir sebagai balok seperti ini ya. Nah, kemudian di sini sayapnya itu kita bisa hitung dengan mengambil nilai minimum ya antara HW atau 4H. Ya, kalau HW itu lebih besar daripada 4H, tentu saja kita gunakan 4 kali tebal plat begitu. Kemudian bagaimana kita menghitung platnya ya, ini kita ambil tebal platnya sekian, jadi L2 per 2 ya, ditambah keseluruhan daripada baloknya ini sampai di tepinya ini. Kemudian bagaimana jika berada di panel interior ya, jadi balok itu berperilaku sebagai balok T ya, balok berperilaku sebagai balok T, sayapnya seberapa panjang kita bisa memperhitungkannya. Jadi kita bisa menggunakan kaidah ini, nilai terkecil daripada BW itu adalah lebar balok, kemudian HW, sekali lagi HW itu merupakan sisa ketinggian dari total balok yang sudah dikurangi dari ketinggian daripada atau tebal daripada platnya. Jadi BW plus 2 HW itu harus lebih kecil daripada BW plus 2 kali 4 daripada ketebalan platnya. Begitu juga dengan inersia plat, kita bisa hitung sebesar ini ya. Jadi kalau ini L2 per 2, ini juga L2 per 2, maka ini adalah L2 totalnya. Kemudian ketebalan minimum plat dapat juga ditentukan dengan pengaruh geser dua arah. Tadi kita sudah utarakan bahwa pada plat itu sangat kritis terhadap geser pancing ya, geser dua arah. Maka bisa jadi kita bisa menggunakan rule of thumb ini. Jadi kita cukup menggunakan pengaruh geser dua arah untuk menentukan tebalan minimum daripada plat dua arah, daripada nanti kita melakukan pengecekan lagi ternyata plat tebal minimum atau geser plat dua arahnya itu tidak memenuhi syarat, sehingga kita harus melakukan iterasi lagi ya. Untuk kolom tepi, maka VU geser ultimate itu harus lebih kecil atau sama dengan daripada 0,5 hingga 0,55 kapasitas daripada geser betonnya ya. Ini juga geser ultimate itu untuk kolom interior, maka dia 85% sampai dengan 100% daripada kapasitas geser daripada betonnya ya. Memang pada plat itu dikondisikan pada umumnya dikondisikan tidak ada tulangan geser ya, sehingga ini jauh memudahkan ketika kita melakukan pemasangan. Kemudian syarat tulangan maksimum dan minimum ya, jadi tulangan plat ya, jadi ada spasi tulangannya maksimumnya yaitu
untuk pada daerah momen maksimum positif dan negatif. Jadi positif itu di tengah bentang, negatif itu di tumpuan, itu dibatasi harus lebih kecil daripada 2 kali ketebalan platnya, atau dia harus lebih kecil dari 450 mm ya. Kemudian SNI beton itu mensyaratkan tulangan minimum ya, plat 2 arah adalah sama dengan syarat tulangan minimum untuk susut dan suhu, yaitu sebesar 0,0018 B kali H. Untuk FY sama dengan 400 MPa. Jadi kalau FY-nya berbeda daripada ini, Anda silakan lihat di SNI-nya, ada rumusan yang berbeda ya. Jadi untuk tulangan maksimum kemudian juga dibatasi, dia paling besar itu, luas tulangannya itu paling besar 75% daripada AS balance-nya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke metode desain langsung ya. Kita bahas di sini. Jadi ada batasan untuk menggunakan direct design method ya, berdasarkan SNI 2847 2019. Jadi jumlah bentang minimum plat itu di setiap arah itu 3. Jadi minimal gitu kita memiliki 3 kali 3 panel, arah X maupun arah Y. Kemudian panel plat itu berbentuk persegi ya, dengan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek itu lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi 2 ini merupakan definisi daripada plat 2 arah pada umumnya. Jika bentang panjang dibagi dengan bentang pendek plat itu lebih besar daripada 2,0, maka kita sebut sebagai plat 1 arah. Ya, jika dia lebih kecil sama dengan 2,0, maka kita sebut sebagai plat yang lebih besar sama dengan 2 tadi, lebih besar daripada 2 tadi adalah plat 1 arah, yang dia lebih kecil sama dengan 2 itu adalah plat 2 arah. Kemudian panjang bentang panel plat yang bersebelahan tidak boleh berbeda melebihi 33,3% ya, bentang terpanjang ya di masing-masing arahnya. Kemudian kolom itu boleh menyimpang sebesar 10% ya, bentang paralel terhadap penyimpangan tersebut. Kemudian beban hidup layan, kalau layan itu kan tidak terfaktor ya. Jadi kalau terfaktor itu kita belajar U sama dengan 1,2 dead load plus 1,6 live load misalkan. Kalau tidak terfaktor ya dead load saja dan live load saja. Jadi ini adalah live load saja, dibatasi maksimum sebesar 2 kali beban mati layan. Jadi live load itu ya itu harus lebih kecil ya, atau sama dengan 2 kali beban matinya, jadi daripada dead load-nya. Kemudian untuk panel plat dengan balok sebagai tumpuan, jadi sistem konvensional di semua sisinya, itu kekakuan relatif balok di 2 arah itu saling tegak lurus, yaitu alfa 1 L2 dikuadratkan dibagi dengan alfa 2 L1 dikuadratkan, itu tidak boleh kurang daripada 0,2 dan tidak boleh lebih daripada 5,0. Jika melanggar ketentuan ini, maka metode ini tidak bisa digunakan. Kemudian beban yang bekerja pada plat itu hanya beban gravitasi saja ya. Memang plat ini memang lebih diperuntukkan untuk menahan beban gravitasi, tidak diperuntukkan untuk menahan gaya lateral gempa. Memang dia dapat berfungsi sebagai diafragma, jadi dia bisa mentransfer beban lateral gempa ke elemen-elemen penahan gaya lateral gempa seperti kolom maupun dinding geser. Kemudian distribusi momen pada panel-panel plat ya. Jadi di sini kita ada panel interior, ada panel eksterior ya. Jadi misalkan di sini ada balok tepinya, dia berada di panel eksteriornya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas jika kita meninjau pada bentang tertentu, misalkan di sini ada LN atau L1 begitu, maka tegak lurusnya adalah L2. Jadi kalau L1 itu adalah bentang atau arah momen yang kita tinjau, dan LN itu adalah bentang bersihnya ya, antara muka kolom. Kemudian L2 adalah arah tegak lurusnya. Begitu seterusnya, jika kita tinjau arah sini, maka yang tegak lurusnya menjadi L2, ini jadi LN, dan L1 yang tegak lurusnya menjadi L2. Kemudian di setiap bentang panel pada portal perlu dihitung terlebih dahulu momen statis total atau M0 ya, yaitu 1/8 GL kuadrat ya, karena ini adalah
bebannya adalah beban area, kalau plat itu beban area, maka kita kalikan dengan lebar portalnya ya, lebar portalnya ya, 1/8 GL kuadrat ya. Jadi Ln itu merupakan bentang bersih antar kolom pada arah momen yang dihitung. Kemudian L2 adalah lebarnya, lebar portal atau tegak lurus daripada Ln-nya. Kemudian GU adalah beban terfaktor persatuan luas ya. Biasanya kita menggunakan kombinasi beban gravitasi, yaitu 1,2 jet load plus 1,6 left load ya. Kemudian jika kita menemui atau kita merancang suatu elemen struktur plat ya, dimana penumpunya adalah kolom dengan bentuk yang tidak persegi atau persegi panjang ya, maka kita bisa menggunakan kaidah ini ya, menggunakan penempang ekivalen ya. Jadi sekali lagi, bentang bersih itu diukur dari muka kolom ke muka kolom yang lain ya. Jadi misalkan lingkaran, kita bisa estimasi sebesar 0,89 H ya. H itu adalah diameternya. Kemudian jika seperti ini ya, segi 6, kita bisa mengestimasi sebesar 0,93 H. Kemudian yang ini bentuk ketupat seperti ini ya, kita bisa mengestimasi sebesar H ini. Oke. Kemudian definisi lajur kolom dan lajur tengah tadi kita sudah mengenal terkait dengan ini ya. Jadi bentang tegak lurusnya ada lebar portal ya. Maka ketika kita tinjau portal tertentu ya, rangka tertentu, begitu distribusi momen arah tertentu, maka arah tegak lurusnya itu nanti momen tersebut kita harus distribusikan pada arah tegak lurusnya yang terdiri daripada lajur kolom dan lajur tengah ya. Jadi di sini misalkan kita tinjau ya, momen arah sana ya, arah sana timur barat ya. Di sini makanya ada L1, ada Ln bentang bersihnya, maka arah tegak lurusnya itu merupakan L2, yaitu lebar daripada platnya yang terdiri daripada lajur kolom dan juga lajur tengah ya. Jadi untuk menentukan berapa sih besarnya lajur kolom, maka kita harus mengestimasi sebagai nilai terkecil daripada 1/4 L2 ataupun 1/4 L1, nilai terkecil di antara 1/4 L2 maupun 1/4 L1 ya. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi ketika lajur kolom, lebar lajur kolom kita tentukan, maka lajur tengah ya sisanya begitu, sisanya. Bagaimana jika utara selatan? Jadi bentang diagram momen yang kita tinjau adalah arah utara selatan. Jadi ini adalah L1-nya, ini adalah bentang bersihnya antar kolom-kolom ya, Ln. Maka arah tegak lurusnya itu merupakan lebar daripada plat ya, lebar daripada plat kita bagi nanti ada lajur kolom, ada lajur tengahnya. Kita tentukan dulu lajur kolomnya berapa yang dibutuhkan tadi, nilai terkecil daripada L1/4 dan L2/4 ya. Kemudian sisanya kita ambil sebagai lajur tengah. Kemudian ini adalah contoh ya, jika lajur kolom untuk L2 itu lebih besar daripada L1, jadi L2 itu lebih besar daripada L1, sehingga L2/4 itu lebih besar daripada L1/4 ya, kita ambil nilainya yang terkecil, yaitu L1/4 ya. Sehingga di sini mohon maaf, ini ada kesalahan di sini ya, kita sudah perbaiki dengan notasi warna merah ini. Jadi kita ambil misalkan di sini adalah bentang utara selatan ya, diagram momennya kita tinjau arah utara selatan, ada L1, ada Ln di sini. Maka kemudian lebar daripada lajur kolom itu kita terapkan sebagai nilai terkecil antara L1/4 dan L2/4 ya. Jika tadi kita sudah utarakan bahwa L1 itu lebih kecil daripada L2, maka kita pakai L1/4. Sekali lagi nilai terkecil ya, jadi L1/4. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ternyata L2 itu ya lebih kecil daripada L1 ya, maka kita gunakan adalah L2/4 ya. Di sini L2/4. Jadi momen yang kita tinjau tetap sama di sini ya, arah sini ya, arah utara selatan. Jadi ada L1, ada Ln nanti. Tapi di sini kasus ini L2-nya lebih kecil, kalau kasus ini L1-nya lebih kecil. Jadi kita ambil nilai terkecilnya. Jadi nilai terkecil daripada bentangnya itu dibagi 4.
Kemudian distribusi momen arah longitudinal, jadi ada momen positif, ada momen negatif pada panel ya. Jadi tadi setelah sudah kita singgung ada momen statik total atau M0 ya, yang perlu kita distribusikan dalam arah longitudinal, jadi pada dalam arah momen yang kita tinjau ya. Kemudian pada akhirnya nanti kita juga distribusikan pada arah lebarnya, ada jalur kolom, ada lajur kolom, ada lajur tengah. Nah, kita bicara arah longitudinal diagram momennya di sini. Jadi M0 ini Anda lihat ya, ini kita distribusikan ya di sini misalkan untuk bentang interior. Jadi di sini kita distribusikan nilainya adalah 65% M0 untuk momen negatif interior ya. Kemudian 35% M0 itu untuk momen positifnya ya. Jadi kalau kita tambahkan 65% dan plus 35% itu adalah 100% daripada M0 ya. Jadi ini ibaratnya seperti kita memiliki plat balok di atas dua tumpuan ya. Kemudian dikasih beban merata, maka momen maksimumnya adalah 1/8 GL kuadrat. Jadi M0 nya adalah 1/8 GL kuadrat. Kemudian kalau tumpuan-tumpuan tadi kita ubah dari jepit-jepit, maka totalnya akan tetap sama. Jadi momen positif itu ditambahkan dengan momen negatif kira-kira akan menjadi nilainya sama, yaitu sebesar M0. Jadi momen statik totalnya. Kemudian untuk panel eksterior ya, untuk panel eksterior itu Anda lihat pada ujungnya itu tergantung kondisi di ujungnya. Sini ada misalkan dia tertumpu sederhana, cuma numpu saja, kemudian maka di sini tidak ada kekakuan, tidak ada jepit, tidak ada kekangan di situ ya, sehingga momen di sini bisa menjadi kecil. Berbeda pada arah interior sini, maka di sini ada kekakuan yang lebih besar ya, yang mengekang, sehingga momennya akan lebih tertarik di sini. Momen negatif akan lebih tertarik di interior daripada di sini di daerah eksterior sini. Oke, nah di sini kita ambil bahwa M0 ya. Jadi ada momen ini, ada momen positif maksimum, ada momen negatifnya. Jadi totalnya di tengah ini adalah M0 atau momen statik totalnya. Kemudian ini adalah tadi ya, pembahasan tadi ya. Jadi kita beratkan misalkan ini adalah panel interior ya, terjepit di kedua ujungnya. Jadi ini ada momen negatif, ada momen positif ya, totalnya momen negatif plus momen positif itu sama dengan M0 ya, 1/8 GL kuadrat ya. Kemudian ini adalah panel eksterior ya. Jadi seolah-olah ini adalah sendi ya, ini juga sendi ya. Kemudian di sini Anda lihat di sini mendekati 0 ya, mendekati 0, dan M0 itu merupakan nilai nilai maksimum momen positif ditambah dengan setengah momen negatifnya. Oke. Kemudian terkait dengan distribusi momen arah longitudinal ini, kita juga sangat perlu memperhatikan bahwa ini, distribusi momen ini tergantung daripada boundary condition atau kondisi batasnya. Ada misalkan di sini tidak ada kekangan, kondisi tidak ada kekangan sama sekali, maka distribusi momennya seperti ini. Jadi ada eksterior, ada interior pertama dan interior berikutnya. Di sini adalah tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan, tumpuan ya. Jika tidak ada kekangan, maka distribusi momennya seperti ini. Ini adalah ada koefisien-koefisien, ada 63%, 63%, 75%, 65%, 35%, 60%, dan seterusnya. Jika dikekang penuh, maka di sini 65%, 35%, 60%, 35%, 60%. Jadi eksterior sama interior sama jika dikekang penuh ya, mulai daripada panel eksteriornya ini. Kemudian plat dengan balok di antara tumpuan. Jadi ini seperti sistem struktur konvensional ya. Jadi plat itu menumpu pada balok, balok menumpu pada kolom ya. Nah di sini eksterior ini adalah 16%, kemudian momen negatifnya ya, kemudian momen positif eksterior 57%, momen negatif panel eksterior 70%, momen negatif panel interior adalah 65%, momen positif panel interior adalah 35%. Kemudian jika hanya balok ujung, tidak ada balok lain, jadi baloknya itu cuma ada di ujungnya, di tepi saja, tidak ada balok interior ya. Jadi distribusinya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana jika tanpa balok? Jadi ini seperti plat datar tadi yang kita sudah utarakan, flat slab ya, tanpa balok sama sekali ya. Jadi distribusinya adalah seperti ini.
Kemudian kita ingat bahwa di sini bahwa SNI beton itu mengatur pembagian momen-momen panel ya, yaitu ada momen positif eksterior, ada momen negatif interior, dan momen positif ke arah transversal yang harus diberikan pada lajur kolom dan lajur tengah. Tadi ini kita bicara pada arah longitudinalnya saja ya, pada arah diagram momen yang kita tinjau. Tetapi kita harus juga mendistribusikan momen tersebut pada arah tegak lurus daripada bidang slide ini ya, pada arah bidang tegak lurus daripada bidang slide ini, tegak lurus arah transversalnya. Kalau ini adalah arah longitudinal, maka tegak lurus daripada ini adalah arah transversal. Ada lajur kolom, ada lajur tengah yang tadi sudah kita singgung. Kemudian besarnya pembagian yang diterima lajur kolom merupakan fungsi aspek rasio bentang panel, yaitu L/2 per L1. Tadi sudah kita utarakan ya, kalau L1 itu adalah bentang longitudinal yang kita tinjau, L2 itu adalah lebar daripada platnya, arah tegak lurusnya ya. Kemudian juga tergantung daripada kekakuan relatif balok ya, alfa 1 yang membentang pada arah bentang panel yang momennya ditinjau. Kemudian khusus untuk momen negatif eksterior itu, maka distribusi momen itu ke lajur kolom juga merupakan fungsi daripada beta T. Apa itu beta T? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini adalah pembagian momen positif dan momen negatif pada bentang eksterior ya. Jadi di sini ada tepi luar tak terkekang, ada plat dengan balok di antara semua tumpuan, ada juga plat tanpa balok di antara tumpuan-tumpuan dalam, dibagi jagi menjadi tanpa balok tepi dan dengan balok tepi. Kemudian tepi luar terkekang penuh ya. Kemudian ada di sini ada negatif interior, positif dan negatif terfaktor eksterior ya. Nanti akan lebih lanjut kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi ini adalah tabel pembagian momen negatif ya, terfaktor interior. Jadi ada interior pada lajur kolom. Jadi yang diatur dalam SNI itu adalah koefisien untuk mendistribusikan arah transversal untuk lajur kolom. Jadi lajur tengah itu nanti akan menyesuaikan. Jadi kalau lajur kolom itu mendapatkan sekian, maka lajur tengah itu sisanya gitu. Oke, sehingga kita cukup tinjau terlebih dahulu khusus untuk lajur kolom saja ya. Nah, ini momen negatif terfaktor interior untuk lajur kolom jika alfanya itu sama dengan 0. Jadi kalau alfa tadi kita sudah utarakan rasio antara kekakuan balok terhadap platnya ya. Jadi kalau 0 itu ya hampir tidak ada atau tidak ada ya. Jadi baloknya itu tidak ada. Jadi 0 itu tidak ada. Kalau ataupun dia mendekati 0 berarti baloknya itu memiliki kekakuan yang sangat kecil ya, memiliki inersia yang sangat kecil ya. Di sini nilainya jika L2 per L1 0,5, maka di sini adalah 75%. Begitu seterusnya kita mengikuti nilai-nilai di sini ya. Begitu juga jika alfa 1 L2 per L1 itu lebih besar sama dengan 1, jadi baloknya cukup besar ya, jadi lebih besar dari 1, maka di sini ada pembagiannya berbeda dengan yang ini nilainya 0 ya. Begitu juga dengan momen negatif terfaktor eksterior ya, terfaktor eksterior. Sekali lagi ini untuk lajur kolom. Jadi lajur tengah itu nanti akan menyesuaikan ya. Nah, di sini kita lihat ada sekali lagi sama dengan yang tadi ya. Jadi ada alfa kali L2 per L1 sama dengan 0, jadi tanpa balok ya. Kemudian alfa 1 L2 jika dia lebih besar dari 1, di sini baloknya cukup signifikan. Jadi di antara ini mungkin balok tapi kecil ya baloknya. Kekakuannya kecil dibandingkan dengan platnya. Kemudian apa itu beta T? Tadi kita sudah meninjau ya. Beta T itu adalah ini. Rumusnya adalah modulus elastisitas dikalikan dengan koefisien atau konstansa torsi balok tepi dibagi dengan 2 kali modulus elastisitas daripada platnya dikalikan dengan inersia plat. Jadi kita lihat kalau kita memiliki balok, jadi untuk balok-balok tepi itu sangat riskan terjadinya torsi ya, sangat riskan terjadinya torsi karena pada satu sisi sebelah kanan misalkan itu ada beban, sebelah kiri tidak ada beban, maka dia bisa terpuntir. Berbeda dengan pada panel interior ya. Jadi
balok itu sebelah kanannya itu ada beban, sebelah kirinya ada beban, jadi saling menyeimbangkan, bisa saling mengkompensasi satu sama lain ya. Oke, nah di sini bagaimana kita menghitung C ya? Di sini ada variabel X, ada variabel Y ya. Jadi kita hitung seperti ini. Kalau kita memiliki penampang yang plat dan balok yang dicor monolit, maka kita bisa hitung menggunakan dua ilustrasi gambaran penampang di sini ya. Jadi di sini X itu menunjukkan dimensi lebarnya, Y itu menunjukkan dimensi panjangnya ya. X lebarnya, Y panjangnya. X lebarnya, Y panjangnya, X lebarnya, Y panjangnya. Kita harus tinjau di sini dan kita ambil nilai C yang terbesar. Nanti ada contohnya. Kemudian tadi terkait dengan momen negatif. Sekarang kita membahas terkait dengan pembagian momen positif ya pada lajur kolom. Jadi masih merupakan fungsi daripada alfa L2 per L1. Jika 0 maka tidak ada baloknya, ini lebih besar daripada 1, dan ini L2 per L1 ya. Jadi Anda bisa menggunakan koefisien-koefisien di sini. Oke, di sini adalah contoh ilustrasi atau ilustrasi yang bagus terkait dengan bagaimana kita mendistribusikan momen ya. Ini adalah arah longitudinalnya dulu ya. Kita bicara arah longitudinalnya. Jadi ini adalah tanpa balok ya. Jadi kondisinya adalah tanpa balok ya, dan L2 per L1 nya adalah 0,5. Jadi kita lihat distribusi arah longitudinal. Jadi kita lihat di sini ya, di sini tanpa balok, maka di sini Anda lihat 0,26, 0,52, 0,7 ya. Anda lihat di sini sama ya. Ya, di sini adalah 0,26, 0,52, 0,7 dan seterusnya. Ini adalah distribusi momen arah longitudinal. Kemudian ini adalah nilainya kita anggap 100% semuanya ya. Jadi 100% untuk tumpuan negatif, 100% untuk lapangan eksterior, 100% untuk tumpuan negatif eksterior, dan ini adalah tumpuan negatif interior begitu. Nah, kemudian momen pada arah longitudinal tadi yang di sini harus kita distribusikan pada arah lebar daripada platnya. Tadi kita sudah sebutkan ada lajur kolom, ada lajur tengah. Kita bicara lajur kolom dulu. Jadi yang diatur dalam SNI itu adalah lajur kolomnya. Ya, lajur tengah adalah sisanya. Jadi kita tentukan dulu presentasi yang masuk ke lajur kolomnya. Oke. Jadi kita lihat di sini, karena di sini tanpa balok ya. Tadi ini merupakan distribusi longitudinalnya. Maka di sini kita lihat momen negatif eksteriornya ya, momen negatif eksteriornya ya. Di sini kita lihat momen negatif eksterior ya, tadi tanpa balok ya. Kalau tanpa balok itu maka kekakuannya 0 ya. Jadi alfanya sama dengan 0 berapapun nilai L2 per L1 nya. Jadi tadi L2 per L1 ya, itu nilainya adalah 0,5 ya. Di sini L 0,5. Maka kita lihat di sini nilainya adalah 100% ya. Beta T-nya misalkan dia adalah 100%. Oke. Maka di sini kita ambil momen negatif eksterior itu 100%. Kemudian bagaimana dengan momen positif eksterior ya? Kita lihat di sini adalah momen positif eksterior. Jadi ini adalah 60% ya. Jadi 60% untuk L2 per L1 0,5. Oke, dengan tanpa balok. Tanpa balok alfanya sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini adalah momen interiornya, negatif interiornya. Kita lihat momen negatif interiornya ya. Di sini kita lihat momen negatif interior di sini untuk alfa sama dengan 0 dan L2 per L1 sama dengan 0,5, maka kita dapat 75%. Maka kita anggap di sini ada 75%, di sini 75%. Kemudian yang lain juga sama ya. Ini momen positifnya 60%, ini adalah 75% ya. Kemudian kalau misalkan kita asumsikan bahwa ini adalah momen totalnya pada arah longitudinal 100%, maka ini adalah pada lajur kolomnya saja.
Nah, sisanya itu merupakan kita distribusikan pada lajur tengah. Ya, kalau ini ada 100% dikurangi 100%, ya di sini 0 begitu. Kemudian ini 100% dikurangi 60% tinggal 40%. 100% dikurangi 75% tinggal 25%. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendesain atau merancang tulang lenturnya maksud saya. Jadi hampir sama persis dengan apa yang kita lakukan bagaimana kita merancang balok ya. Jadi momen ultimate itu ya itu sama dengan momen nominal ya. Jadi P dikalikan dengan AS luas tulangan ya total dikalikan dengan FY dikalikan dengan D tinggi efektif dikurangi dengan A itu adalah tinggi Whitney block ya daerah kompresi dibagi dengan 2. Jadi sama persis dengan yang kita lakukan dalam perancangan tulang lentur balok. Oke. Nah, kita ambil contoh untuk menentukan koefisien momen ya untuk plat dua arah menggunakan direct design method atau metode desain langsung. Ya, misalkan kita ambil bentangnya adalah di sini ya. Kita adalah bentangnya menggunakan panel eksterior ya, panel eksterior di sini. Jadi kita khusus tinjau yang panel eksterior sini. Jadi di sini ada L1, maka jarak bersihnya adalah LN ya. Ya, jarak bersihnya adalah LN. Jadi L1 adalah 6,4 meter, kemudian LN-nya jarak bersihnya adalah 6 meter. Nah, arah tegak lurusnya itu adalah L2 ya, L2. Oke. Nah, kemudian ternyata di sini L2 ini beda-beda. Jarak antar kolom di sini, ini ke sini dengan ini ke sini itu beda. Ya, ini adalah 6 meter. Kemudian yang ini ke sini adalah 5,5 meter. Ya, kita gunakan kaidah tadi. Ya, kalau ini misalkan kita memiliki L1 arah sini, kemudian arah tegak lurusnya adalah L2 ya. Arah tegak lurusnya adalah L2. Arah tegak lurusnya adalah L2 sehingga kemudian kita bisa menentukan nilai daripada atau lebar daripada lajur kolom itu adalah nilai terkecilnya tadi ya. Jadi kita bandingkan L1/4 dan L2/4 mana yang paling kecil ya. Nah, di sini tentu saja di sini adalah L2/4. Nah, kebetulan di sini karena ini L2 di sini dan L2 di sini beda nilainya ya. Jadi ini adalah L2/4, jadi L2 nya adalah 5,5 dibagi dengan 4 yaitu 1,375 meter. Oke. Ini adalah lajur kolom. Kemudian untuk yang bentang berikutnya di sini L2 nya adalah 6 meter. Ya, L2/4 itu adalah 1,5 meter di sini. Oke. Jadi di sini kita dapatkan lajur kolom. Oke. Walaupun berbeda antara yang kanan dan yang kiri tentu karena ini merupakan fungsi daripada jarak antar kolom yang tegak lurus daripada bentang longitudinal yang kita tinjau. Kemudian di sini ada tebal platnya adalah 200 mm, kemudian superimpose dead load 120 kg per meter persegi dan beban leveletnya kita ambil sebesar 300 kg per meter persegi dan kita ambil kuat tekannya antara kuat tekan slab atau platnya dan kuat tekan beton itu sama. Oke. Nah, di sini platnya itu hanya balok ujung saja. Jadi hanya ada balok di sini. Balok ujung saja. Kalau ini kan bentang longitudinal yang kita tinjau. Jadi baloknya cuma ada di sini saja, balok ujung saja, tidak ada balok lain. Tidak ada balok interior di sini, tidak ada balok interior di sini. Oke. Kemudian kita lihat pada distribusi arah longitudinal di sini untuk plat hanya balok ujung saja, tidak ada balok lain, maka kita mendapatkan di sini distribusinya adalah seperti ini ya. Jadi untuk dan kita tinjau hanya panel eksterior saja di sini, panel eksterior saja. Tapi kita bisa kerjakan lagi untuk panel interior jika diinginkan. Jadi untuk panel eksterior maka di sini momen negatif di ujung itu adalah 30%, kemudian momen positif 50%, di sini adalah 70%. Oke, nanti kita gunakan ini, nanti kita gunakan kemudian kita distribusikan pada arah transversalnya. Ya, ini adalah arah longitudinalnya. Oke.
Langkah yang pertama adalah kita menghitung beban terfaktor ya. Jadi ada dead load ya, karena ini tadi tebalnya adalah 200 mm ya. Jadi 0,2 kali berat jenis daripada beton ya, ditambah 120 itu adalah SCTL, superimposed dead load tadi ya. Kemudian ini adalah 1,2 dikalikan dead load, oke. Self weight dan superimposed dead load. Kemudian ditambahkan dengan 1,6 dikalikan live load. Live loadnya tadi adalah 300 kg per meter persegi. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung momen pada bentang 1,2 ya. Anda lihat pada bentang 1,2 ya. Jadi pada arah longitudinalnya. Jadi kita hitung dulu momen statis totalnya M0 1/8 VL kuadrat ya, dimana di sini Ln itu adalah arah longitudinalnya. Kemudian L2 itu adalah lebar daripada plat yang kita tinjau, yang tadi nanti kita akan distribusikan ada lajur kolom, ada lajur tengah ya. Nah, di sini kita dapatkan 31,05 ton meter. Kemudian kita distribusikan ada momen negatif interior, ada koefisiennya ya, ada 0,7, kemudian momen positif 0,5, kemudian momen negatif 0,3 ya. Jadi kita lihat di sini 0,7, 0,5, 0,3, 70%, 50%, 30%. Kita kalikan dengan tadi momen statis total di sini. Jadi kita masih bicara arah longitudinal, oke? Kita masih bicara arah longitudinal. Jadi koefisien tadi kita kalikan dengan M0, oke? Kemudian kita distribusikan pada arah tegak lurusnya, arah transversalnya ya. Nah, di sini karena tanpa balok interior ya, jadi di sini alfanya sama dengan 0. Kemudian kita hitung L2 per L1 itu kira-kira 0,9 ya. Maka di sini kita bisa menghitung ya momen ya pada lajur kolom itu kita bisa lihat di sini momen negatifnya ya. Itu kita lihat L2 per L1 kan antara 0,5 dan 1,0, tetapi kan nilainya sama 75% dan 75%. Alfanya sama dengan 0, maka kita ambil di sini adalah 75% ya. Kemudian kita bisa juga bagi persatuan lebarnya. Tadi ada lajur kolomnya kan 1,5 dan 1,375, 1,5 dan 1,375. Ini totalnya kita bagi selebar lajur kolomnya. Oke, kemudian untuk lajur tengah itu sisanya ya. Kalau tadi ini adalah 75%, maka sisanya adalah 25% ya. 100 kurang 75% sama dengan 25%. Ini adalah yang kita bagi ke lajur tengahnya. Tadi kita sudah distribusikan ke lajur kolom, maka sisanya adalah lajur tengahnya ya, sebesar 25%. Oke. Begitu dengan momen positif ya. Jadi momen positif kita dapatkan alfanya sama dengan 0, L2 per L1 nya adalah 0,9 ya. Di sini sama persis dengan yang tadi, 0,9 itu antara 0,5 dan 1,0. Ternyata juga sama di sini untuk alfa sama dengan 0. Jadi ini kita dapatkan 60% untuk momen positif ya. Kita kalikan dengan tadi M0 tadi. M0 tadi kita sudah hitung ya. Ya, kita sudah hitung ya, 31,05 ya. Oke, tadi kita sudah hitung ya 31,05, tetapi di sini kita lihat bahwa 0,6 ini kita harus kalikan dengan angka yang berbeda ya. Jadi di sini ada 15,15 itu kita sudah hitung sebelumnya ya. Jadi dalam kaidah ini, jadi di sini ada momen positif ya, 15,525 tadi kita sudah distribusikan. Jadi di sini kita kalikan dengan ini ya, 0,6. Jadi 60% ini kalikan dengan 15,525. Oke. Kemudian kita bagi distribusikan selebar lajur kolomnya ya. Lajur kolomnya tadi 1,5 dan 1,375. Jadi ya 1,5 1,375. Oke. Kemudian karena tadi kita sudah ambil, di sini ya 60%, kita sudah ambil 60%. Kemudian sisanya adalah 40% ya.
100% dikurangi 60%, berarti sisanya adalah 40%. Ya, ini adalah untuk momen positif ya. Tadi kita sudah ingatkan, ini adalah momen negatif interior ya. Ini adalah totalnya 31,05, kemudian kita bagi momen negatif interior, momen positif, dan momen negatif eksterior. Ini adalah arah longitudinal, kemudian kita bagi pada arah transversalnya ya. Ini adalah momen positif ya, 15,25 dikalikan dengan 40%, seperti itu. Kemudian terakhir adalah kita mendistribusikan untuk momen negatif eksterior ya. Jadi alfanya sama dengan 0, 0,2 per L1 nya 0,9. Sekali lagi, untuk momen negatif eksterior itu kita harus menghitung beta T ya, beta T. Maka di sini harus kita hitung juga nilai koefisien konstanta torsinya ya. Ada C1 terkait dengan ilustrasi ini, kemudian C2 terkait dengan ilustrasi ini. Tadi ada rumusan bahwa X itu adalah lebarnya, Y itu adalah arah panjangnya. X adalah lebarnya, Y adalah arah panjangnya. Ini juga sama, X adalah arah lebarnya, Y itu adalah ini adalah Y adalah arah panjangnya, X adalah arah lebarnya. X adalah arah lebarnya, ini adalah Y pada arah panjangnya. Nah, kemudian kita ambil nilai C yang terbesar antara C ini, kita dapat dari sini, dan C dari sini ya. Kemudian modulus elastisitasnya sama ya, antara balok dan platnya, karena FC prime nya sama ya. Kemudian kita dapatkan beta T ya, beta T menggunakan rumusan yang tadi, kita dapatkan nilainya 0,274. Kemudian kita lihat tabel ini ya, jadi untuk alfa sama dengan 0, kemudian tadi L2 per L1 nya kan 0,9 ya, jadi berada di sini. Oke. Dan beta T nya tadi adalah 0,274. Jadi antara ini dengan ini, kalau ini kan 0,9, jadi nilainya sama, 100% juga, 75% juga, berarti antara nilai 100% dan 75%. Jadi beta T 0,274 ya, 0,274 itu antara nilai 100 dan 75%, 100 dan 75%. Oke. Sehingga kita lakukan interpolasi ya, karena dia lebih dekat ke 0 ya daripada 2,5 ya, maka dia mendekati 100% tentunya. Kita dapatkan interpolasinya adalah 97,26% ya. Sehingga di sini kita dapatkan momen negatif ya. Momen negatifnya tadi berapa? 9 ya, 9,135. Kemudian kita kalikan dengan persentasinya 97,26%. Sehingga di sini mendapatkan 9,06. Kemudian kita juga bisa bagi pada lajur kolomnya, dan sisanya adalah lajur tengahnya. Kemudian kita bicara terkait dengan kekuatan geser plat dua arah ya. Jadi di sini ada dua jenis geser ya. Jadi ada geser satu arah seperti halnya yang kita pelajari dalam perancangan balok ya. Jadi gesernya satu arah, jadi daerah kritis itu terjadi pada sejarak D daripada muka kolom ya. Sekali lagi bidang retak kritis itu atau retak miring ini terjadi pada sejarak D daripada muka kolom. Kemudian untuk geser dua arah atau disebut sebagai punching shear itu adalah sejarak D/2 daripada muka kolomnya ya. Oke. Jadi ini kita perbagi, bukan D tapi D/2. Oke, jadi retaknya terjadi sejarak D/2. Kemudian kita ingatkan lagi rumus geser ya. Jadi kapasitas ultimate itu harus lebih kecil daripada kapasitas nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi ini. Oke. Dimana geser nominal ini merupakan fungsi atau terdiri daripada kontribusi geser karena beton, kontribusi geser pada beton ya, dan kontribusi geser karena tulangan geser ya. Jadi ada VC plus VS. Nah, VC ini karena ini adalah khusus geser dua arah ya,
maka kita hitung diambil nilai terkecil di antara VC1, VC2, VC3. Di sini ada konstanta, ada beta C, ada B0, ya nanti kita jelaskan, ada alfa S juga, dimana beta C itu adalah rasio sisi terpanjang terhadap sisi terpendek kolomnya. Kemudian alfa S adalah koefisien yang nilainya 40 itu untuk kolom interior, 30% untuk kolom tepi, dan 20 untuk kolom sudut. Dan B0 itu adalah kelilingnya, ya keliling daripada penampang kritis, jadi sejarak D/2 dari masing-masing muka kolomnya. Oke, misalkan di sini kita lihat ada denah seperti ini, misalkan ya, kita bisa tinjau beberapa. Di sini ada untuk geser dua arah, misalkan di sini tributarinya adalah seperti ini. Kita ambil D/2 dari sini, D/2 dari sini, sehingga luas total ini adalah tributari untuk geser dua arah. Kemudian untuk ini adalah luas tributari untuk geser satu arah. Ini diambil sejarak D dari sini, seolah-olah di sini tributarinya segini ya. Sejarak D kalau untuk satu arah adalah sejarak D. Itu juga dengan ini. Ini adalah diambil untuk perencanaan geser satu arah, maka diambil sejarak D daripada muka kolom di sini ya. Ini adalah luas tributary area untuk geser satu arah. Jadi kalau tributary area kita kalikan dengan beban area, jadi misalkan kilogram per meter persegi, jadikan menjadi beban total ya, jadi kilogram atau ton atau kilonewton gitu ya. Kemudian di sini juga ada luas tributary untuk geser dua arah ya. Di sini diambil D/2 ke sini, D/2 ke sini, maka ini adalah area yang digunakan untuk untuk perencanaan geser dua arah. Kemudian misalkan ini ada beberapa bentuk kolom ya. Jadi kalau kolom persegi di sini kita ambil D/2 ke sini dan D/2 di sini. Jadi D itu sekali lagi tinggi efektif ya daripada platnya. Kemudian kalau bentuknya bundar, maka D/2 mengelilingi daripada lingkaran ini ya. Kemudian jika seperti ini, palang seperti ini, maka ini kita ambil D/2 begini ya. Oke. Kemudian jika ada drop panel, jadi ada jenis plot yang kedua tadi ya, ada drop panel untuk meningkatkan kuat geser dua arah ya di sekitar kolom, dengan cara kita memperbesar bidang kritis ini ya. Jadi misalkan kita tanpa drop panel, maka kita ambil D/2 dari muka kolom ya. Tetapi karena ada drop panel, maka kita ambil D/2 dari muka drop panel tersebut, ada D/2. Jadi berubah ya. Jadi B0 atau perimeternya akan lebih besar. Semakin besar, maka kapasitas gesernya akan kapasitas geser daripada plat itu akan lebih besar ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa keterangan ya. Jadi B0 itu adalah keliling perimeternya. Jadi ketika kita ambil D/2 ke sini arah X ya, D/2 arah Y juga, maka perimeter atau keliling itu sama dengan keliling daripada persegi panjang pada garis putus-putus ini ya. Jadi 2 kali C1 plus D ditambah 2 kali C2 plus D. Oke, kemudian ini adalah untuk ilustrasi penampang melintangnya atau manjangnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tarik D/2 ini adalah penampang kritisnya. Untuk ada drop panel, maka kita ingat ya, drop panel ini diambil D/2 daripada muka drop panel ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan beta C untuk bentuk seperti ini ya? Ada bentuk L ini, maka kita ambil, kita tarik proyeksi ke sini, kita tarik proyeksi ke sini, maka ada bidang kritisnya adalah segini ya. Kemudian beta C adalah dimensi terpanjang dibagi dengan dimensi terpendek ya. Kita ingatkan lagi, di sini ya, beta C rasio sisi terpanjang terhadap sisi terpendek kolom. Oke.
Jadi ini diambil dari A dibagi dengan B. Oke. Nah, kemudian kapasitas geser pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama adalah mempertebal plat lantai secara keseluruhan. Jadi biasanya kita menghindari adanya tulangan geser pada plat, maka kita tempuh dengan cara mempertebal plat ya, daripada kita memasang tulangan geser. Ya, ini tidak tidak umum dilakukan. Oke. Kemudian mempertebal plat lantai di sekitar kolom. Jadi khusus di sekitar kolom saja yang dipertebal menggunakan drop panel tadi ya. Jadi kita perbesar ya daerah kritisnya ya, kita perbesar daerah parameter B0 ya, sehingga kita meningkatkan kapasitas daripada platnya. Oke. Kemudian bisa juga terakhir adalah kita menggunakan tulangan geser ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa contoh tulangan geser yang bisa kita gunakan untuk memperkuat kapasitas geser pada plat ya. Ini adalah contoh bentuk kegagalan pancing atau geser dua arah. Jadi terjadi pada sekitar kolom ya. Jadi terjadi geser dua arah. Ini secara D/2 ya, ini juga D/2 dari muka kolom begitu. Kemudian ini Anda lihat ada retak diagonal, ini juga ada retak diagonal, dan ini betonnya lepas. Dia tinggal tulangan saja yang menjulur ya, tulangan saja yang menjulur. Ini adalah bentuk geser dua arah, kegagalan geser dua arah. Ini adalah contoh penggunaan tulangan geser pada plat ya. Jadi ini kalau yang pertama ini adalah tulangan seperti halnya pada balok. Sekali lagi ini adalah plat tanpa balok ya, plat tanpa balok, tapi kita perkuat kapasitas gesernya dengan cara membuat atau merangkai rangkaian tulangan seperti halnya sengkang pada balok biasa ya. Jadi ada tulang longitudinal, ada tulangan sengkangnya pada arah E atau pada arah X maupun pada arah Y. Kemudian secara analitis kita bisa katakan bahwa daerah kritis ini akan membesar ya. Jadi D/2 dari sengkang terluarnya. Oke, D/2 daripada sengkang terluarnya. Jadi kita letakkan di atas kolom ini. Kita letakkan di atas kolom. Tentu saja kalau ada lantai di atasnya, maka tulangan-tulangan kolom itu harus diteruskan ke atas ya, diteruskan ke atas. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian bisa juga menggunakan ini. Jadi tulangan stat geser itu bisa menggunakan penampang kritis ini. Jadi diambil sampai di sini statnya, kemudian penampang kritis diambil D/2 setelah muka stat terakhirnya ini. Oke. Kemudian pada desain plat dengan balok interior, bagaimana jika ada balok interior? Jadi seperti sistem konvensional, ada balok, ada plat menunggu pada balok menunggu pada kolom ya. Jadi jika rasio kekakuan balok pada arah bentang yang ditinjau itu lebih besar atau sama dengan 1, maka semua gaya geser akan dipikul balok. Jadi kalau ini rasio ini lebih besar atau sama dengan 1, maka gaya geser pada plat itu akan dipikul oleh seluruhnya, akan dipikul oleh balok ya. Jadi kita tidak perlu memperhatikan geser pada plat lagi, karena dia akan langsung ditahan oleh balok ya. Jika balok mempunyai rasio lebih kecil daripada 1,0, maka gaya geser yang dipikul oleh balok itu adalah rasio tersebut dikalikan dengan gaya geser yang dihitung berdasarkan luas diputari seperti pada gambar slide sebelumnya tadi ya. Kemudian sisa gaya geser tadi ini akan diperhitungkan untuk geser dua arah pada plat ya. Oke. Kemudian untuk plat dua arah yang ditumpu balok, dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau plat dua arah yang ditumpu balok ya, maka dia akan otomatis tadi kemungkinan besar dia akan seluruh gesernya akan ditahan oleh balok menjadi geser satu arah ya. Jadi lokasi kritisnya penampang terletak pada jarak D dari muka kolom. Oke, karena ditahan oleh balok ya. Kemudian balok menumpu bersifat kaku dan mampu mentransfer beban lantai ke kolom. Kemudian jika gaya geser yang diterima balok dapat dihitung juga menggunakan luas segitiga atau trapesium tadi ya. Ini misalkan balok ini kita ambil tributary areanya dengan beban trapesium di sini. Jadi yang balok
trapesium ini total ini akan menumpu pada balok ini. Ya, totalnya akan ditahan oleh balok ini. Dan gesernya, seluruh geser yang terhadap luasan ini, trapesium ini akan ditahan oleh balok ini. Oke. Kemudian untuk kondisi tanpa tulangan geser, kuat geser perlu dengan jarak D dari muka balok. Jadi kalau balok kita anggap sebagai geser satu arah, maka di sini jarak kritisnya jarak D dari muka kolomnya ya, harus lebih kecil atau sama dengan kuat geser beton rencana ya. Oke, kemudian di sini kita harus penuhi bahwa kapasitas daripada yang kita miliki itu lebih besar daripada kapasitas ultimate-nya ya. Jadi di sini kita kondisikan bahwa kapasitas geser dari betonnya saja itu lebih besar daripada gaya ultimate yang terjadi ya. Itu sudah kita alihkan dengan faktor reduksi P di sini ya, dimana VC ini merupakan 1/6 akar F prime B0 kali D. Ini sama dengan rumusan geser atau kapasitas geser satu arah ya untuk balok. Oke. Nah, kemudian ini ada contoh gambar. Jadi ada contoh bagaimana kita mengecek kapasitas geser ya. Misalkan kita memiliki tebal platnya 150 mm ya, kemudian ada jarak tinggi efektifnya adalah platnya adalah 120 mm. Kemudian di sini ada beban superimposed load ya, 50 kg per meter persegi, dan beban hidupnya adalah 300 kg per meter persegi. Kemudian yang ditanya adalah cek apakah plat mempunyai kapasitas geser yang cukup pada kolom interior. Nah, kita asumsikan transfer momen antara plat dan kolom pada soal ini dianggap tidak ada. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah kalau untuk geser satu arah kita ambil sejarak D dari muka kolom. Ini kebetulan kolomnya bentuknya persegi panjang. Ya, jadi sini ada jarak D, ini ada juga jarak D juga. Kemudian kuat betonnya adalah 30 MPa, kuat relief baja tulangannya adalah 400 MPa. Oke, kita tinjau. Yang pertama adalah kita menentukan beban ultimate-nya. Ya, tadi ada beban sendiri, platnya adalah 150 mm dikalikan dengan berat jenisnya 0,15 kali 2400 ditambahkan dengan superimposed load sebesar 50 kg per meter persegi. Kemudian ini difaktorkan dengan 1,2 ya, beban ultimate. Kemudian level load-nya juga dikalikan dengan 1,6, dapatlah beban area ultimate ya. Yang pertama kita cek dulu geser satu arah ya. Kita lihat gambar pada penampang kritis AA ya. AA di sini, oke, AA di sini. Jadi luasan yang kita tinjau adalah ini, oke, untuk menghitung geser satu arah. Kemudian ini angka ini harus dikalikan dengan ini luasan ini 2,48 dikalikan dengan 2,75 dikali 2. Oke, di sini. Kemudian ini adalah dari segi geser ultimate-nya. Kemudian kita hitung kapasitas gesernya ya. Kita perhitungan dulu hanya geser dari baloknya saja yang kita ikut sertakan ya. Jadi 1/6 akar F prime dikalikan B kali D ya, dikalikan dengan faktor reduksi 75%, dapatlah 45,19 ton. Ternyata ini jauh lebih besar daripada geser ultimate-nya, sehingga di sini geser satu arahnya oke. Kemudian bagaimana untuk penampang kritis BB ini? Ya, BB kebetulan sini tributarinya lebih kecil daripada yang di sini, sehingga kita tidak perlu tinjau ya. Maka karena ini otomatis geser ultimate-nya akan lebih kecil. Kemudian cek geser dua arah. Oke, ini yang baru daripada perkuliahan ini ya. Jadi ada geser dua arah. Nah, di sini kita lihat tributarinya adalah segini. Kemudian di sini kita tarik sejarak D/2 dari muka kolom masing-masing. Ya, sehingga totalnya ini beban yang masuk di sini tadi ada beban ultimate total 972 ya, 972 dikalikan dengan luasan ini yang diarsir saja sama dengan luasan ini 5,5 kali 5,5 dikurangi 0,415 kali 0,765. Mohon maaf ini salah ya. Jadi 5,5 dikalikan 5,5 dikurangi 0,15 dikali 0,765. Mohon maaf, mohon dikoreksi sendiri di sini.
Kemudian beta C adalah dimensi terpanjang kolom 650 ya. Di soal itu dikasih tahu ini 650, lebarnya 300. Sama dengan 2,17. Kemudian B0 adalah perimeternya ya. Jadi 2 kali 4,15 ya, tambah dengan 765 mm. Jadi seperti ini. Kemudian ini posisinya adalah di interior ya, maka alfanya adalah 40. Jika dia ada di, misalkan di sini adalah eksterior begitu, maka alfanya adalah 30. Kemudian kalau di sudut, maka alfanya adalah 20. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ini parameter-parameter ini beta C, B0 dan alfa S ini ke rumusan VC1, VC2, VC3. Jadi kapasitas geser beton untuk dua arah ya. Kita dapatkan begini. Jadi ada nilai terkecilnya, kita ambil nilai terkecilnya adalah dan dikalikan dengan faktor reduksi 0,75 ya. Kita dapatkan 37,3 ton. Nah, ternyata VU-nya tadi 29,1 ton, sehingga di sini lebih besar kapasitas yang kita miliki. Kapasitas betonnya saja maksud saya. Jadi belum kita tambah tulangan geser. Jadi tidak perlu ditambah tulangan geser. Oke. Kemudian ada beberapa tulangan geser plat ya. Ada beberapa jenis, ada shear head, ada anchor bars, ada conventional stirrup gauges, ada studded steel strips ya. Nah, shear head ini yang pertama itu terdiri dari balok baja I ya. Jadi seperti ini balok baja I di sini, atau kanal C kanal ya, yang dilas membentuk palang. Jadi membentuk palang tegak lurus ini tanpa atas ya, tanpa atas, membentuk palang tegak lurus begini, yang diletakkan di atas kolom. Tentu saja kalau ada kolom, ada lantai di atasnya, masih ada kolom lagi ya, tulangan-tulangan kolom ini diteruskan ke atas begitu maksud saya. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Oke. Itu adalah yang pertama, yaitu menggunakan shear head. Kemudian ada juga tipe anchor bars ya. Jadi kita bisa menggunakan tulangan baja konvensional ya, yang dibengkokkan. Ya, misalkan dibengkokkan seperti ini. Ada juga yang modelnya seperti ini. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan conventional stirrup gauges. Jadi ini adalah jenis tulangan geser yang paling umum digunakan. Jadi hampir sama dengan balok ya. Tadi Anda gunakan seperti ini, ada sengkang, kemudian ini juga arah sini juga ada sengkang, ada tulang longitudinal, kemudian ada tulang sengkang yang kita letakkan di atas kolom ya. Oke, kemudian ini ada jarak D/2. Itu kita anggap sebagai penampang kritis. Sekali lagi kita letakkan di atas kolom. Jika kolomnya menerus, maka tulangannya harus menerus juga, diteruskan ke atas, kemudian tetap dicor lagi. Kemudian ini ada beberapa contoh menggunakan contoh yang lain ya, ada menggunakan studded steel strip ya, menggunakan ya, seperti yang tadi kita jelaskan, seperti ini bentuknya. Kemudian kriteria desain tulangan geser untuk geser dua arah dapat mengacu pada SNI beton ya. Jadi V nominal atau gaya geser nominal itu terdiri daripada kontribusi beton dan kontribusi baja. Jadi kalau tadi kita hanya bicara kontribusi beton, kita usahakan sebisa mungkin menghindari adanya tulangan geser plat, maka sebisa mungkin geser itu ditahan oleh kapasitas geser dari betonnya saja tanpa tulangan gesernya. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan VC itu adalah 1/6 akar F³ rem B0 kali D. VS itu sama dengan balok biasa ya, jadi AV luas tulangan gesernya dikalikan dengan FY kuat leleh materialnya, dikalikan D tinggi efektifnya, dibagi dengan S jarak daripada spasi tulangan gesernya. Kemudian spasi S, spasi tulangan geser itu tidak boleh melebihi D/2. Jadi kaidah D/2 itu sama dengan pada geser satu arah pada perencanaan geser balok ya. Jadi spasi maksimum itu D/2 ya, maksimum itu adalah D/2. Oke. Kemudian bila tulangan shear head disediakan, maka VN itu, jadi V nominal itu kita hitung menggunakan rumusan berikut. Kemudian kita lanjutkan sedikit terkait dengan metode lain ya. Jadi ada direct design method, metode desain langsung, ada juga metode yang lain, misalkan rangka ekivalen, ada tabel bares, PBI dan lain sebagainya. Ya, bisa untuk metode rangka ekivalen silakan Anda membaca sendiri ya.
penjelasan yang ada dalam buku ini. Jadi buku perencanaan lanjut struktur beton petulang karya Profesor Isfandi Imran dan Fajar Hendrik. Anda bisa membelinya di secara online maupun di toko-toko buku terdekat. Kemudian Anda juga bisa membaca bukunya McGregor di sini ya. Ini hampir sama dengan buku yang di sini. Ini istilahnya versi Inggrisnya. Ini adalah versi bahasa Indonesianya yang sudah diadaptasikan dengan beberapa dengan peraturan Indonesia. Nah, kemudian ini adalah Anda bisa buka section 13.8 terkait dengan equivalent frame methods ya. Kemudian bisa juga dengan metode elastis. Anda bisa baca buku tabel baris, bukunya seperti ini ya. Mungkin tidak ada, mungkin agak susah Anda untuk mendapatkannya. Silakan Anda juga browsing di internet, barangkali bisa mendapatkannya. Yang sering dipakai adalah metode elastis menggunakan PPI ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan koefisien PPI untuk menentukan koefisien momen positif dan negatif ya yang bekerja di pada elemen plat kita, sehingga nanti kita bisa rencanakan kita gunakan untuk perencanaan tulangan platnya. Kemudian bisa juga metode elastis menggunakan software ya. Kalau Anda mengenal SAP 2000, Anda mengenal ETABS, Anda mengenal Perform 3D ya, ini ada software khusus untuk merancang plat ya. Ya. Jadi ada CSI Save, ada Save. Ini adalah untuk menganalisis plat ya. Program Save ini khusus untuk menganalisis plat. Termasuk tadi ada Direct Design Method. Jadi perencanaan desain langsung itu bisa kita rencanakan menggunakan software ini ya. Okay. Kemudian jika Anda inginkan untuk menganalisis menggunakan metode plastis ya, untuk menghasilkan misalkan kapasitas yang lebih besar, biasanya ini untuk investigasi kapasitas plat existing ya. Jadi sebenarnya cadangannya itu tinggal berapa itu, jadi Anda bisa gunakan metode plastis untuk mendapatkan nilai batasnya. Jadi sampai dia leleh itu kira-kira kapasitas platnya itu berapa ya. Anda bisa baca bab 5 dari buku ini ya. Analisis garis leleh untuk plat 2 arah. Kemudian Anda juga bisa baca bukunya dari bukunya McGregor ya, itu section 15 two-way slab, jadi yield line analysis ya. Oke, terima kasih. Sekian saya kira video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.